Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan belajar pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran hari ini menuai manfaat dan juga menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti bersama-sama video pembelajaran ini dengan baik. Selamat mengikuti. Di dalam bab ini kita akan membahas memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu, yakni pada hari Jumat. Coba anak-anak perhatikan di Yaumul Jumat ada beberapa kelebihan-kelebihan yang luar biasa, yakni beda dengan hari-hari yang lain. Kalau hari-hari yang lain kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, tetapi dalam pelaksanaan sholat waktu zuhur di hari Jumat beda, yaitu dilaksanakannya di masjid bersama-sama, di mana di situ sebelum melaksanakan sholat diawali dengan membaca khutbah terlebih dahulu. Perhatikan gambar berikut. Jamaah duduk rapi, berbaris, mendengarkan, dan seorang khotib menyampaikan pesan-pesannya, nasihat-nasihatnya, menyampaikan ayat-ayat, membacakan sholawat di depan para jamaah. Sholat Jumat yang dimaksud adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu yang telah ditentukan, yaitu waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Perintah untuk melaksanakan sholat terkandung di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul ba'i' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik.
anak-anak tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, tetapi wajib orang tua mempelajari putranya untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, laki-laki. Yang kelima, sehat. Yang keenam, menetap atau bermukim. Syarat sah mendirikan sholat Jumat. Yang pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Yang ketiga, dilaksanakan pada waktu sholat duhur. Yang keempat, sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Khutbah Jumat yang disampaikan oleh khotib merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khotib kepada jamaah sholat Jumat. Rukun khutbah. Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, membaca sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat, berwasiat atau bernasihat. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Yang keenam, berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Syarat khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Yang kedua, khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Yang ketiga, khotib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Yang keempat, khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Yang kelima, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut, jarak antara keduanya. Yang keenam, khotib suci dari hadas dan najis. Yang ketujuh, khotib menutup aurat. Sunnah khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Yang kedua, khutbah disampaikan dengan kalimah yang fasih, terang, dan mudah dipahami. Yang ketiga, khotib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Yang keempat, khotib membaca sholawat atau yang lainnya di antara 2 khutbah. Yang kelima, khotib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, sholawat Nabi, dan berwasiat. Yang keenam, jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. Yang ketujuh, khotib hendaklah memberi salam. Yang kedelapan, khotib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat diantaranya adalah: yang pertama, mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Yang kedua,
memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Yang kelima, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keenam, melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat untuk menghormati masjid. Yang ketujuh, membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat. Yang kedelapan, memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab melaksanakan sholat Jumat yang harus dipatuhi adalah: yang pertama, meluruskan shaf atau barisan sholat. Yang kedua, ketika khatib sedang berkhutbah, tidak boleh berbicara satu kata pun. Hikmah sholat Jumat. Yang pertama, memuliakan hari Jumat. Yang kedua, menguatkan tali silaturahmi. Yang ketiga, berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Yang kelima, melipat gandakan pahala kebaikan. Yang keenam, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Halangan sholat Jumat. Kita boleh tidak melaksanakan berjamaah sholat Jumat di masjid dikarenakan yang pertama, sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus melaksanakan sholat zuhur. Yang kedua, hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Yang keempat, perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Demikianlah materi yang kita kaji pada hari ini, yaitu memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu, yakni yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat berjamaah hari Jumat, yaitu sholat Jumat. Setelah kita mempelajari ini, harapannya anak-anak lebih lanjut pelajari dengan cermat, pelajari dengan seksama, hayati, dan pada akhirnya anak-anak bisa terbiasa dengan ringan menjaga sholat Jumatnya setiap hari Jumat, tidak terlewatkan. Semoga kita semuanya bisa memupuk rasa persatuan dan kesatuan ini melalui semangat kita di dalam mengerjakan sholat Jumat berjamaah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.